Shalom ibu-ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan kali ini dalam kebaktian Komisi Pelayanan Perempuan kita kembali berjumpa. Sekalipun secara digital, kita kembali mengingat juga atas setiap pergumulan yang sedang terjadi, baik pribadi lepas pribadi, bangsa Indonesia, terlebih dunia yang sedang menghadapi COVID-19. Kita juga masih dalam fase melakukan social distancing atau pribadi lepas pribadi mengambil jarak sosial. Mungkin ada beberapa istilah yang sedang juga didengung-dengungkan, yakni kita diajak untuk melakukan physical distancing juga, artinya melakukan jarak secara fisik. Kita memilih jeda, kita memilih jarak dengan orang lain. Marilah ibu-ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 143, ayat pertama sampai ayatnya yang ke-12. Mazmur 143 ayat pertama sampai ayat yang ke-12. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Doa Minta Pertolongan dan Pengajaran. Demikianlah firman Tuhan. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Berilah telinga kepada permohonanku. Jawablah aku dalam kesetiaan-Mu, demi keadilan-Mu. Janganlah berperkara dengan hamba-Mu ini, sebab di antara yang hidup tidak seorang pun yang benar di hadapan-Mu. Sebab musuh telah mengejar aku dan mencampakkan nyawaku ke tanah, menempatkan aku di dalam gelap, seperti orang yang sudah lama mati. Semangatku lemah lesu dalam diriku. Hatiku tertegun dalam tubuhku. Aku teringat kepada hari-hari dahulu kala. Aku merenungkan segala pekerjaan-Mu. Aku memikirkan perbuatan tangan-Mu. Aku menadahkan tanganku kepadamu. Jiwaku haus kepadamu seperti tanah yang tandus. Jawablah aku dengan segera, ya Tuhan. Sudah habis semangatku. Jangan sembunyikan wajah-Mu terhadap aku, sehingga aku seperti mereka yang turun ke liang kubur. Perdengarkanlah kasih setia-Mu kepadaku pada waktu pagi. Sebab kepadamulah aku percaya. Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh. Sebab kepadamulah ku angkat jiwaku. Lepaskanlah aku daripada musuh-musuhku, ya Tuhan. Padamulah aku berteduh. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Hidupkanlah aku oleh karena nama-Mu, ya Tuhan. Keluarkanlah jiwaku dari dalam kesesakan demi keadilan-Mu. Binasakanlah musuh-musuhku demi kasih setia-Mu, dan lenyapkanlah semua orang yang mendesak aku, sebab aku ini hamba-Mu. Demikian ibu-ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Yang dikatakan berbahagia ialah mereka yang tidak hanya membaca dan merenungkan firman Tuhan, tetapi melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Hosiana.
Shalom ibu-ibu yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam kebaktian kaum perempuan saat ini kembali kita menggunakan media digital sebagai salah satu metode untuk kita bersekutu dalam kebaktian kategorial atau secara khusus dalam Komisi Pelayanan Perempuan di GKP Jemaat Jati Asih. Kita memiliki satu tema, yakni memulai dengan doa. Tema tersebut didasari dari Mazmur 143 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Ibu-ibu yang terkasih, berbicara mulai dengan doa, terlebih dengan setiap pergumulan kita atau pergumulan yang sedang terjadi saat ini, COVID-19 ini, kita tentu memiliki keintiman dengan Tuhan. Berbicara keintiman dengan Tuhan, tentu kita mengetahui ada berbagai cara, ada berbagai ekspresi, baik melalui persekutuan, baik melalui pelayanan, baik melalui kesaksian. Itu merupakan tugas panggilan gereja. Namun pada kesempatan kali ini kita akan menggumulinya. Keintiman dengan Tuhan juga dimulai melalui doa. Dan ibu terkasih, dikisahkan ada sebuah ilustrasi yang mungkin pernah kita dengar atau pernah kita baca. Dalam ilustrasi imajinatif itu dikisahkan ada seorang yang sedang mengendarai kendaraannya menuju rumah dari saudaranya. Saat itu ia melewati salah satu gedung gereja, dan ketika ia melihat gedung gereja itu, ada sekelompok roh jahat sedang tertidur di dalam gedung gereja itu. Orang tersebut mungkin sedang terburu-buru atau tidak mau mengambil pusing, dan ia tetap terus mengendarai kendaraannya. Ketika ia sudah mengendarai hampir kira-kira 20 menit, ibu terkasih, ia melihat satu rumah. Dalam perjalanan tentunya rumah itu di dalamnya ada keluarga yang sedang tekun berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam kebaktian, dalam persekutuan antar keluarga mereka. Lalu ibu-ibu, ia pun melihat juga di luar rumah tersebut ada sekelompok roh-roh jahat yang berjaga-jaga. Ada sekelompok roh-roh jahat sedang berupaya menyerang rumah tersebut. Dan ketika melihat pemandangan itu, pengendara itu terusiklah hatinya, dan ia kemudian menghentikan kendaraannya. Dan kemudian ia menghampiri sekelompok roh jahat dan bertanya kepada salah satu di antara roh-roh jahat itu. Ibu terkasih, secara imajinatif ya, kita akan menggumulinya. Ia bertanya, mengapa tadi saya melihat ada roh-roh jahat yang tidur di dalam gedung gereja, sedangkan di sini hanya rumah biasa, bukan gereja, tetapi kalian, roh-roh jahat, kelihatan begitu aktif, kelihatan kesulitan untuk kemudian masuk ke dalam rumah ini. Sementara di dalam gedung gereja, di dalam loh, kalian bisa tidur nyenyak santai pula. Lalu apa sih yang membuat kalian seperti itu? Dan ibu terkasih, dalam ilustrasi itu juga dikisahkan roh jahat itu tersenyum dan berkata, kamu di gereja kan sedang sepi karena sedang merebaknya COVID-19. Jadi tidak ada persekutuan di sana, sehingga mungkin teman-teman kami di sana benar-benar tidak memiliki aktivitas, tidak memiliki pekerjaan, dan mereka lebih memilih tertidur. Sedangkan di rumah ini kan kami tetap ada aktivitas, kami tetap berusaha untuk menggoda mereka. Tetapi mereka nih di dalam rumah ini tidak dapat kami sentuh karena mereka selalu berdoa, baik bagi keluarga mereka sendiri
Terlebih, mereka juga mendoakan bagi kondisi di sekitarnya, kondisi di Indonesia, bahkan kondisi di dunia ini. Sehingga kami sulit untuk mencobai mereka baik secara internal maupun kami mencobai dari eksternal karena mereka pun mendoakan. Kemudian si pengendara kemudian bertanya, oh itu alasan kenapa kalian roh jahat tidak dapat masuk ke dalam rumah? Karena mereka rajin berdoa ya, tidak hanya bagi anggota keluarga, tidak hanya bagi di sekitar mereka, namun juga dunia ini juga mereka doakan. Seperti itu ya roh jahat. Betul. Demikian juga terkasih dialog imajinatif dari seorang pengendara dengan roh jahat. Dalam ilustrasi ini kita sekalipun berimajinasi, namun akan mungkin si jahat terus mencoba mengganggu kehidupan beriman kita, mencoba mengganggu kehidupan dalam keluarga ibu terkasih. Terlebih ketika dunia pada saat ini benar-benar penuh dengan ketakutan, baik karena virus COVID-19 dan berbagai dampaknya, baik menjadi duka cita karena ada saudara kita mengalami kehilangan dari anggota keluarga mereka, atau bahkan ada peristiwa di tengah bencana ini masih saja ada oknum mencari keuntungan pribadi dengan melakukan pencurian atau bahkan menjual perlengkapan medis PDA untuk kemudian mereka memperoleh keuntungan. Ini menjadi pergumulan tidak hanya bagi dunia kesehatan, tapi bagi kita yang mungkin mau protektif, mau melindungi diri sendiri supaya tidak terpapar virus COVID-19. Nah, ibu terkasih, dalam berbagai pergumulan itu, kesulitan tidak sebatas itu saja. Pergumulan yang terbesar ialah kerinduan. Tentu ibu merasakan atau mungkin sudah bertanya-tanya, untuk setiap umat percaya terdapat bersekutu dibatasi. Untuk setiap orang pergi ke gereja baik dalam ibadah minggu maupun dalam ibadah kategorial dilakukan di rumah sendiri, pribadi. Nah, ini ibu sekalian menjadi kesulitan yang dapat kita rasakan pada saat ini. Dalam Mazmur 143 ayat 1 sampai 12, mungkin kita bertanya, apa sebenarnya yang menjadi pergumulan dari penulis kitab Mazmur 143 ini, khususnya di ayat 3, ayat 9 dan ayat 12 yang menjelaskan bahwa pemazmur sedang menghadapi musuh yang mengejar dirinya dan hendak membinasakan dia. Namun ibu terkasih, Mazmur 143 ini tidak menjelaskan siapa musuh yang ia maksudkan. Atau dalam pemazmur sedang menaikkan doa permohonannya kepada Tuhan mengenai keadaannya yang sangat-sangat terjepit, sedang dikejar musuh-musuhnya, sedang akan dibinasakan oleh musuhnya. Bahkan semangatnya sudah habis. Tercatat dalam ayat ke-4b dan ayat ke-7a. Dan bahkan pemazmur merasa ditinggalkan sendirian dalam keadaan hampir mati. Tercatat dalam ayat 7b. Dan ibu terkasih, itulah pergumulan yang sedang dihadapi pemazmur. Lalu apa yang pemazmur minta? Mazmur memohon agar Tuhan mendengarkan seruannya, agar Tuhan mendengarkan doanya. Karena pemazmur percaya Tuhan adil dan Tuhan itu setia. Dapat kita lihat di ayat pertama dan di ayat ke-8. Oleh karena itu pemazmur percaya bahwa demi keadilan Tuhan, Tuhan pasti akan menyelamatkan dirinya dari para musuhnya. Sebaliknya, para musuhnya itu akan dibinasakan oleh Tuhan. Kita lihat di dalam ayat ke-12.
Ibu terkasih, saat pemazmur mengingatkan kembali karya Tuhan pada masa lampau juga kita melihat, atau setiap pertolongan Tuhan pada masa lampau itu menimbulkan keberanian, menimbulkan semangat kita untuk terus berdoa kepada Tuhan, untuk terus tetap mendambakan, tetap merindukan uluran tangan dari Tuhan yang dapat menolong, yang dapat mengubahkan kehidupan kita, terlebih melalui fase-fase kesesakan. Terlihat Raja Daud pun di ayat ke-5 dan ke-6 memohon Tuhan menolongnya melalui fase-fase kesesakan. Ibu terkasih, pemazmur meminta agar Tuhan mengajar dirinya bagaimana hidup menurut petunjuk Tuhan, supaya hidupnya berkenan kepada Tuhan. Di ayat 8b, ayat 10, dan ayat ke-11. Mazmur 143 merupakan doa orang beriman. Kita bisa menaikkan doa seperti ini pada saat tekanan melanda hidup kita, baik isu atau masalah COVID-19 atau kebutuhan sehari-hari. Siapapun dan apapun permasalahan kita, kita boleh percaya bahwa Tuhan pasti mendengar doa kita. Kita percaya bahwa Tuhan akan menjawab pada waktunya, dan kita mengimani waktunya Tuhan itu indah. Hanya saja kita perlu belajar mendekatkan diri kepada Tuhan, mematuhi kehendak Tuhan, serta menantikan jawaban Tuhan dengan tetap bertekun di dalam doa. Tetap kemudian menyelaraskan apa yang menjadi kehendak Tuhan itu indah. Sekalipun berbeda, sekalipun berwujud tidak sesuai dengan kehendak kita manusia, namun kita sebagai umat Tuhan diajak dalam menghadapi pergumulan hidup itu, kita memulai dengan doa. Kok memulai dengan doa? Bukankah saya secara pribadi atau bersama dengan anggota keluarga dan beberapa anggota jemaat terus berdoa untuk berbagai ketakutan kami? Atau setiap pergumulan hidup kami bawa dalam pokok-pokok doa syafaat, supaya dapat melalui semua itu bersama-sama dengan Tuhan. Siapapun dan apapun permasalahan yang sedang kita hadapi, kita diajak untuk tetap boleh percaya bahwa Tuhan pasti mendengarkan setiap doa dari umatnya dan menjawab pada waktunya. Hanya saja sebagai umat percaya, kitalah yang perlu belajar mendekatkan diri kepada Tuhan, mematuhi kehendaknya, serta menantikan jawaban Tuhan dengan tetap bertekun di dalam doa. Untuk itu, Ibu terkasih, dalam berbagai ketakutan kita, baik karena saat ini COVID-19 atau tantangan-tantangan kehidupan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari, pergumulan dari anak-anak maupun dari suami dalam pekerjaannya, ataupun mendoakan menantu, keluarga mereka, dan harapan-harapan dari anak-anak pun kita bawa dalam doa, dan kita percaya waktunya Tuhan itu indah. Kiranya Ibu terkasih, dalam berbagai pergumulan itu kita diajak seperti Raja Daud yang mau menyerahkan hatinya, menyerahkan doanya, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan yang mengatur, Tuhan yang mengubahkan.